إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak imam, pengurus masjid, hadirin wal hadirat jamaah sholat duhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dimanapun kita berada dan kapan saja, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah selamat tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah bahagia tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah tenang tanpa pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu sesuatu yang sangat dan amat kita butuhkan. Oleh karena itu, supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin atas kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat lagi perkasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah katakan jadilah sesuatu tersebut. Inilah sebenarnya makna kalimat la ilaha illallah. Kita masukkan ke dalam hati kita ini keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga saat kita mati nanti, saat kita harus meninggalkan dunia nanti, kita juga mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir katanya mampu ucapkan la ilaha illallah, wajib dia masuk ke dalam surga. Duduknya kita di majelis yang mulia ini juga merupakan salah satu cara sarana untuk memasukkan yakin atas kebesaran Allah ke dalam hati kita. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lakukan hal ini. Mereka saling mengajak teman-temannya. Apa kata mereka? Najlis bina sa'atan nu'min billah. Mari kita duduk sesaat untuk menguatkan iman kita. Karena iman kita ini akan bertambah ketika kita duduk di majelis iman. Iman kita akan semakin kuat ketika kita duduk di majelis iman. Hari ini banyak orang Islam yang tidak yakin atas kebesaran Allah, yang tidak percaya atas kehebatan Allah, sehingga karena mereka tidak yakin atas kebesaran Allah, maka mereka tidak minta sesuatu kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah. Kalau punya masalah, larinya kepada makhluk. Padahal yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah karena Allah yang bisa menolong kamu. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah karena Allah yang bisa menolong kamu. Allah Subhanahu wa taala heran dengan hamba-hambanya yang ada di dunia ini, yang makan dapat dari Allah, hidup dihidupkan oleh Allah, istri diberi oleh Allah, rizki dikaruniai oleh Allah, sehat disehatkan oleh Allah. Tetapi hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah. Hatinya tidak ada kebesaran Allah. Ini yang Allah herankan atas model manusia macam ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Apa yang ditunggu-tunggu oleh kamu wahai hambaku, kata Allah? Apa yang kamu nantikan sebenarnya, kok kamu tidak berusaha memasukkan kebesaranku ke dalam hati kamu? Jangan kamu tunda-tunda. Jangan kamu undur-undur. Segera masukkan kebesaranku ke dalam hati kamu, kata Allah, sebelum hati kamu menjadi keras. Sebelum hati kamu menjadi kotor. Banyak manusia yang tidak pernah berusaha mendatangkan kebesaran Allah ke dalam hatinya. Sampai Allah bertanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu wahai manusia? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir wahai manusia? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak menelaah wahai manusia? Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Oleh karena itu, kita tidak mampu mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat tanpa pertolongan Allah. Maka setiap hari di dalam sholat, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Artinya apa? Segala macam aktivitas kita di dunia ini, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, harus berdasarkan pertolongan Allah. Supaya aktivitas kita ini mendatangkan ridhonya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aktivitas kita ini akan bernilai ibadah kalau ditolong oleh Allah. Maka kita dianjurkan untuk minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk selalu mengingatmu. Jadi untuk mengingat Allah itu pun perlu pertolongan Allah. Untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pun kita perlu pertolongan Allah. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita pun kita juga perlu pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah. Lalu, apakah pertolongan Allah itu ada? Ada. Apakah pertolongan Allah itu benar? Benar. Apakah pertolongan Allah itu pasti? Pasti dan pasti. Karena pertolongan Allah itu dijanjikan oleh Allah. Allah yang berjanji akan menolong kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Wajib bagi aku, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman. Ini janji Allah. Dan kita harus yakin atas janji Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah? Tidak ada. Allah janjinya pasti dan pasti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku
dan orang-orang yang beriman. Di dalam hidup kita ini, kita akan selalu menghadapi permasalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Manusia tidak akan luput dari masalah yang akan dia hadapi. Masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya, masalah dengan masyarakatnya, masalah dengan atasannya, masalah ekonominya, masalah kesehatannya, maka kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong orang-orang sebelum kita. Para nabi, para rasul, para solihin sudah ditolong oleh Allah. Lengkap di dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana Allah menolong mereka dengan pertolongan-pertolongan yang besar. Allah yang menolong mereka sama dengan Allah kita. Maka pertolongan itu bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita juga. Dan untuk orang-orang setelah kita. Kalau kita diceritakan mengenai pertolongan Allah yang datang untuk para nabi dan rasul, pasti kita mengatakan, oh itu kan nabi, pantas mereka ditolong sama Allah. Saya kan manusia biasa. Maka di dalam ayat itu Allah katakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku, yaitu para nabi dan para rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dia bukan nabi. Dia bukan rasul, dia manusia biasa. Tapi ketika dia faham apa syarat datangnya pertolongan Allah dan dia lakukan syarat tersebut, maka dia pun pasti mendapatkan pertolongan Allah. Maka melalui majelis yang singkat ini, saya ingin bermudzakarah apa syarat yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita ini selalu ditolong oleh Allah. Seperti anak yang dijanjikan oleh bapaknya. Wahai anakku, kamu belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu lulus dalam ujian ini, bapak belikan kamu mobil baru. Maka anak yang pinter, dia akan konsentrasi belajar. Bukan keliling ke dealer mobil, lihat mobil apa yang paling baik. Bukan. Kalau dia keliling ke dealer mobil, lupa belajar, akhirnya tidak lulus. Dan tidak akan mendapatkan mobil. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janji kepada kita. Kita tidak boleh ragu dengan janji Allah. Apa janji Allah? Allah akan tolong kita. Dimanapun kita berada, syaratnya apa? Itu yang harus kita penuhi. Ketika kita sudah penuhi syarat-syarat yang Allah syaratkan kepada kita, pasti janji Allah itu datang kepada kita. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu pasti akan datang. Berapa kali sahabat Nabi minta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Nabi katakan, sebentar lagi datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dibakar di tengah-tengah kobaran api yang sangat besar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Menawarkan tawaran-tawaran untuk kekasihnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka malaikat pun mengatakan tawaran ini kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau kamu mau, saya akan turunkan hujan yang besar sehingga api ini mati. Kalau kamu mau, aku akan tiupkan angin yang kencang, api ini mati. Kalau kamu mau, aku akan matikan Namrud. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat yang datang kepadanya, apa? Afamin kafala faminallahi bala. Wahai malaikat,
Cukup yang kamu sampaikan dan saya hanya mengharap pertolongan dari Allah saja. Allah tahu bagaimana keadaanku. Ini syarat yang pertama. Pertolongan Allah akan datang ketika hati manusia ini bersambung langsung kepada Allah. Tawajuh kepada Allah. Khusyuk kepada Allah. Ada kebesaran Allah di dalam hatinya. Maka saat itu pasti datang pertolongan Allah kepada dia. Benar, ketika hati Nabi Ibrahim tidak berpaling kepada siapapun, walaupun kepada malaikat, langsung bersambung kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kodratnya memerintahkan kepada makhluknya yang bernama api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Dikatakan 3 hari, 3 malam Nabi Ibrahim ada di dalam api. Tidak ada satu bulu pun yang terbakar oleh api tersebut. Apinya ada, kobarannya ada. Tapi sifat panas api sudah dicabut oleh Allah, diganti oleh Allah karena Allah pemilik api. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena hati Nabi Ibrahim nyambung kepada Allah. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun sampai di depan lautan. Belakangnya tentara Fir'aun. Pasukannya Nabi Musa sudah ketar-ketir, ketakutan. Mereka mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan tertangkap. Bagaimana ini Musa? Nabi Musa punya keyakinan yang lurus kepada Allah. Mantap kepada Allah. Dia mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, Allah bersama aku dan pasti akan menolong aku. Ketika hati seorang itu betul-betul sambung tawajuh kepada Allah, tidak menoleh ke kanan ke kiri, maka Allah akan tolong hamba tersebut. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, sampai masuk ke dalam gua Thur. Bahkan ketika berada di dalam gua bersama temannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum musyrikin itu mengejar Nabi. Sampai di depan pintu gua. Sayyidina Abu Bakar sudah gelisah atas keselamatan Nabi SAW. Tapi Nabi yakin atas pertolongan Allah. Apa kata Nabi? Wa ma dhannuka bi isnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kamu sangka kita ini hanya berdua. Allah bersama kita. Kita bertiga wahai Abu Bakar. Yakin kepada Allah. Maka Allah datangkan pertolongan. Ditutup pintu gua dengan sarang laba-laba. Dan kaum musyrikin Quraisy meninggalkan tempat tersebut. Ini semua kisah nyata, bukan dongeng. Allah ceritakan dalam Al-Quran supaya kita ini faham bahwa pertolongan Allah itu juga akan datang kepada kita. Juga akan datang kepada keluarga kita. Juga akan datang kepada masyarakat kita, anak-anak kita. Syaratnya betul-betul kita yakin kepada Allah. Ibunya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika dia mencari air, berjalan dari Sofa ke Marwa, Sofa ke Marwa, Sofa ke Marwa. Ternyata semuanya fata morgana. Maka saat itu putus harapan. Hatinya betul-betul bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan kuasa. Maka saat itu Allah baru munculkan ma'u zamzam, air zamzam. Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam untuk apa dia diminum? Dia akan memberikan manfaat. Subhanallah. Hati kita harus tawajuh kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan datang pertolongan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, intan surullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Allah akan tolong kamu. Kita disuruh bantu agama Allah. Bagaimana cara kita membantu agama Allah?
Cara yang paling mudah untuk membantu agama Allah adalah jadilah kita orang Islam yang baik. Jadilah kita orang Islam yang berakhlak mulia. Sehingga dengan keadaan kita, perjalanan kita, langkah kita, perkataan kita, hidup kita, orang-orang di luar Islam semakin cinta kepada Islam. Karena apa? Melihat perilaku kita yang indah, yang baik, berakhlak mulia. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman itu, ketika mereka berdakwah, mereka cukup mengatakan kunu mislana. Jadilah kamu seperti kami. Mereka cukup mengatakan perkataan itu. Mereka mencontohkan akhlak yang mulia, akhlak yang unggul. Sehingga perilaku mereka yang ditonton oleh orang-orang menyebabkan orang-orang itu semakin cinta kepada Islam. Itu namanya dakwah bilhal. Perdagangan kita menyebabkan orang cinta dengan Islam, perkataan kita menyebabkan orang cinta dengan Islam, kelakuan kita menyebabkan orang cinta kepada Islam. Itu dakwah yang sangat besar. Jangan sebaliknya. Karena kita menjadi orang Islam yang nakal, kita menjadi orang Islam yang berakhlak buruk, sehingga gara-gara perilaku kita, orang-orang semakin jauh dengan syariat Islam. Orang macam ini tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Tetapi orang yang menyebabkan kebaikan pada Islam, inilah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup kita berakhlak mulia saja? Tidak cukup. Tetap kita harus mengajak. Ajak saudara kita yang belum sholat untuk sholat. Belum mau ke masjid, datang ke masjid. Belum doyan duduk di dalam taklim, ajak supaya duduk di dalam taklim. Belum bisa baca Quran, rayu dia supaya dia mau belajar membaca Al-Quran. Subhanallah. Orang seperti ini akan menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Kenapa? Karena hasil ajakan dia terus beranak. Sehingga nanti di akhirat ketika dia diberikan buku catatan amalnya ini memanjang sejauh mata memandang. Dia sendiri heran atas buku catatan amal yang dia terima di akhirat. Dia tidak sangka itu milik dia. Karena begitu banyak amalan yang ada di dalam buku. Sedangkan dia orang Islam yang biasa-biasa saja. Maka dia tanya, ini milik siapa? Milik kamu. Dari mana amalan ini? Saya tidak pernah lakukan amal sebanyak ini. Itu semua hasil ajakan kamu ketika kamu hidup di dunia. Kau ngajak orang sholat, orang yang sholat itu semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dia pulang ke rumah, diajarkan istrinya agama. Istrinya menjadi menjadi wanita solehah. Wanita solehah mengajarkan anak didikan yang baik. Anaknya menjadi ulama. Ulama itu berdakwah. Ulama itu punya pesantren. Santrinya ribuan orang hafiz Al-Quran. Maka semua pahala ini masuk ke dalam buku catatan orang yang mengajak sholat pertama kali. Maka dia menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan kita hanya mengandalkan amal yang kita lakukan. Karena amal yang kita lakukan ini sedikit. Umur kita pendek. Kualitasnya pun rendah. Sedangkan kita mau derajat yang tinggi di akhirat. Lalu bagaimana caranya? Bantu agama Allah. Supaya kita mendapatkan pertolongan Allah. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan sedih. Istrinya tahu, Aisyah radhiyallahu anha, sesuatu besar sedang terjadi pada suamiku Nabi SAW. Aisyah tidak berani bicara apa-apa. Nabi pun tidak bicara kepada istrinya. Masuk rumah, berwudu, keluar lagi dari rumah, masuk masjid. Aisyah radhiyallahu anha ngintip
menempelkan telinganya di dinding rumah, di dinding kamar, karena rumah Nabi nempel dengan masjid. Apa kata Aisyah? Falasiktu bil hujrati astami'u ma yaqul. Aku tempelkan telingaku di dinding kamar ingin mendengarkan apa wasiat penting yang akan disampaikan oleh Nabi dalam keadaan kegelisahannya. Ternyata Nabi SAW langsung naik ke mimbar dan Nabi sampaikan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala yaqulu lakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kamu semua, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Ajak orang untuk berbuat kebaikan dan cegah orang dari kemungkaran. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Kalau kamu tinggalkan perintah ini, kata Allah, maka kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak terima doamu. Wa tas'aluni fala utikum. Kamu minta sesuatu kepada Allah, Allah tidak berikan permintaan kamu. Wa tastansiruni fala ansurkum. Kamu minta tolong kepada Allah, Allah pun tidak akan menolong kamu. Fama zada alaihinna hatta nazal. Nabi tidak meneruskan perkataannya karena Nabi bercucuran air mata sampai beliau turun dari mimbar. Jadi mengajak orang pada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran ini adalah perbuatan yang sangat mulia yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat untuk mendatangkan pertolongan Allah yang terakhir dalam materi ini adalah bagaimana kita punya sifat tolong menolong satu dengan yang lain. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kalimat yang pendek tapi sangat besar maknanya. Nabi SAW di dalam hadis ini bersabda, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Subhanallah. Pertolongan Allah akan datang kalau kita ini mau menolong saudara-saudara kita. Begitu cintanya Allah kepada seorang hamba, sehingga Allah wajibkan untuk menolong seorang hamba apabila hamba itu mau menolong saudaranya. Seorang wanita dari Bani Israel, pelacur, ketika dia jalan di padang pasir, melihat anjing kehausan hampir mati. Wanita pelacur itu membuka sepatunya, merobek kainnya, mengambil air daripada sumur untuk diminumkan kepada anjing tersebut. Sebab kelakuan dia menolong anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Apalagi kita, seorang manusia, menolong manusia yang sedang membutuhkan pertolongan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semua. Insya Allah, apabila 3 sifat mulia ini ada dalam kehidupan kita, sebesar apapun masalah kita pasti ditolong oleh Allah, karena pertolongan itu adalah janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar janjinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.